saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua atas nama Domingus Tangke akan melaksanakan PPL PPI di lokasi SMA Negeri 1 Pindrang. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita siapkan diri kita dulu. Silakan ke kelasnya, silakan untuk belajar. Silakan. Bersiap untuk belajar. 1. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 3. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, seperti biasa kita cek juga dirasakan dulu semua. Yang ada seperti ini, kenapa ada yang kurang lagi juga? Ya, ini sajik, izin, ya, karena di sini ada surat izin 1, ya, atas nama siapa ini? Farhan. Ya, Farhan. Ya, yang 2 itu yang 1, Al-Farisi dengan Putra Bangsawan. Ya, mari kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan nanti minggu depan dan hari-hari ke depan bisa belajar bersama dengan Amin ya. Jadi sebelum memulai materi hari ini, apa kita mau refresh dulu mengenai pertemuan kita minggu lalu. Kita membahas apa minggu lalu? Apa? Jadi saya juga sudah periksa link yang Bapak sudah kirim dan alhamdulillah semua sudah mengerjakan tugasnya. Ya, jadi nanti sama seperti itu ya, ada link yang Bapak akan kirim ke buku data. Di situ nanti kalian akan mengerjakan beberapa tugas. Oke. Kemudian model pembelajaran yang kita mau gunakan hari ini sama minggu lalu, yaitu discovery learning. Jadi ada 3 materi hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah asas pemungutan pajak, ya, bagaimana peraturan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Yang kedua itu adalah jenis-jenis pajak. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem, ya, sistem pemungutan pajak. Jadi kita mau tahu hari ini. Ya. Yang pertama itu adalah asas pemungutan pajak. Jadi asas pemungutan pajak yang dikemukakan ada di dalam World of Nations. Ada namanya asas equity. Ya. Kemudian yang kedua asas fair payment. Kemudian yang ketiga asas convenience of payment. Kemudian yang kedua ada namanya Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak. Ya, jadi begitu tadi ada 3 materi yang kita membahas hari ini. Yang pertama itu adalah asas pemungutan pajak, kemudian jenis-jenis pajak, kemudian sistem pemungutan pajak di Indonesia. Jadi sekarang kita akan bagi kelompok 1, 2, dan 3. Jadi silakan kalian akan membagi kelompok sendiri secara heterogen. Oke, silakan dibagi kelompoknya atau dibentuk seperti biasa. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 ya, kelompok 2 dan 3. Oke. Untuk kelompok 1 ya, jadi untuk kelompok 1 dia akan membahas asas pemungutan pajak. Akan membahas kelompok 1 akan membahas asas pemungutan pajak. Di sini ada LKPD yang Bapak membagikan ke kalian lengkap dengan materi. Ya, ada LKPD jadi lembar kerja pendidik. Di sini nanti kalian akan menulis hasil kesimpulan yang kalian dapatkan dari masalah pada materi kan. Kemudian hasilnya ini nanti akan diupload pada link Google yang Bapak akan berikan ke kalian. Ya, jadi masing-masing kelompok akan mengupload itu. Jadi kemudian untuk kelompok 2 dia akan membahas jenis-jenis pajak. Yang jelas tidak ada pajak preman ya. Ya, bukan, tidak ada. Jenis-jenis pajak sama, ada LKPD dan materi yang akan Bapak berikan. Nanti hasil diskusinya ditulis kemudian diupload ke di Google dan Bapak akan kirim ke Google. Ya, silakan. Kemudian kelompok 3 dia akan membahas sistem pemungutan pajak.
Ya, dia akan membahas ini. Jadi masing-masing untuk mencari masalah, kemudian menarik kesimpulan untuk sebuah solusi. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Bapak akan putarkan video dulu masing-masing materi atau masing-masing materi dari kelompok yang ada ya. Jadi silakan disimak videonya. Bapak akan putarkan video dari masing-masing materi per kelompok. Jadi kita putar dulu video yang menyangkut tentang asas pemungutan pajak. Silakan disimak dulu ya. Sekarang materi kelompok 2, jadi ada video animasi dari kelompok 2, itu adalah jenis-jenis pajak. Tinggal kelompok 2 video. Kemudian untuk video dari kelompok 3 itu tentang sistem pemungutan pajak. Presentasi. Oke. Kira itu saja. Ya, silakan. Supaya kita tidak ribut dengan ini, supaya lebih bersemangat lagi, kita mau briefing dulu nih. Ada Pancasila. Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu supaya kita bukan semangat lagi sebelum kita akan mempresentasikan materi atau apa yang kalian sudah diskusikan dengan temannya yang menjadi sebuah persoalan. Oke, yang pertama kita panggil dulu kelompok 1 yang akan mempresentasikan ini. Silakan. Ya, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membahas tentang asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak adalah tentang pedoman yang digunakan oleh pemerintah. Saya dari kelompok 3. Sebutkan 3 asas pemungutan pajak. Sebutkan 3 asas pemungutan Pajak. Sebutkan saja atau dijelaskan atau Satu lagi. ya. Pemungutan pajak berdasarkan sumber pendapatnya tanpa mempersoalkan siapa orang tersebut. Maka tersebut pemungutan pajak berdasarkan asas. Pemungutan pajak yang berdasarkan orang tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara tersebut merupakan Merupakan yang berkedudukan di daerah tersebut. Iya, merupakan asas apa itu ya? Oke, tepuk tangan dulu Bapak. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ini adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 contoh pajak yang dipungut oleh negara atau pusat. Oke. Aplaus dulu dong. Ya, kemudian kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan bertema sistem pemungutan pajak. Wajib pajak menentukan besaran pajak terutang. Kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menyelesaikan Pemungutan tersebut selain pajak. Kedua, sebutkan 2 jenis sarana pemungutan pajak. Terima kasih. Ya, tangan kelompok 3 ya. Nanti pemaparan jawaban disertai dengan kesimpulan. Langsung saja, saya dari perwakilan kelompok 1 mau memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan dan sekaligus
materi yang dibawakan kelompok 1 adalah asas pemungutan. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke kelompok 2, akan memberikan jawaban dan menyimpulkan materi dari hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2, tepuk tangannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi kami akan menyimpulkan materi jenis-jenis pajak Indonesia. Memberi jawaban dan menyimpulkan hasil diskusi dari teman-temannya. Baik, sekarang kita masuk pada kelompok 3. Dari materi sistem pemungutan pajak. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan jawaban dari setiap kelompok, sekaligus memaparkan kesimpulan terkait hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama dari kelompok 1. Sebutkan 3 pungutan resmi selain pajak. Yaitu 3 pungutan resmi selain pajak, yaitu retribusi cukai dan bea impor atau ekspor. Pertanyaan kedua, sebutkan 2 jenis tantangan pemungutan pajak. 2 jenis tantangan pemungutan pajak, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan 2 jenis perlawanan aktif. 2 jenis perlawanan aktif yaitu penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Adapun kesimpulan terkait hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sistem pajak. Pajak bersifat pasif dan hutang pajak yang diterbitkan oleh KPP yang terdaftar sebagai subjek pajak. Sekian pemaparan kesimpulan dari kelompok kami. Oke, baik, itu tadi pemaparan dari semua kelompok, mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. dan juga masing-masing menyimpulkan materi di setiap pokok bahasan di kelompoknya. Jadi nanti kalian akan mengupload hasil diskusi dan kesimpulan yang kalian sudah catat di upload ke link yang Bapak kirim di grup WA. Jadi kita mau melakukan refleks. Mungkin dari kalian apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kita mengenai apa yang Bapak mungkin ajarkan. Kemudian kita mau menyimpulkan sedikit materi kita hari ini. Apa jenis-jenis pajak yang kita ketahui? Kemudian ada berapa sistem pemungutan pajak di Indonesia? 3. Ya, jadi masing-masing kelompok sudah bisa dilihat karena semua memberikan yang terbaik. Jadi ada penghargaan yang Bapak berikan ke kalian. Pokoknya penghargaannya itu bersifat rahasia dan jelas dari penghargaan yang Bapak berikan. Yang jelas dia dalam berupa bentuk barang. Ya. Jadi semua yang saya akan berikan. Ya, jadi jangan ada yang mengatakan berikan apa kelompok 1 saja Pak diberikan. Ya. Jadi untuk pertemuan ke depan itu kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu perdagangan. Oke, kira untuk kali ini seperti ini kita mengakhiri pelajaran pertemuan kita hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa dan persiapkan diri untuk beranjak dari ruang kelas kita. Silakan kelasnya disiapkan dan sekaligus menuntut doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Terlebih dahulu kita keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, itulah tadi pertemuan kita untuk hari ini dengan materi perpajakan. Jadi kita akan bertemu di pertemuan berikutnya tentang perdagangan inter. Terima kasih untuk kebersamaan kita untuk hari ini. Hati-hati di jalan, salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.